Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau presentasi tentang kedaulatan raja. Sebelum saya kedaulatan raja, saya akan membahas apa sih kedaulatan itu. Kedaulatan itu berasal dari bahasa Arab yang mana daulah yang berarti kekuasaan tertinggi. Kedaulatan juga memiliki 4 sifat. Yang pertama adalah sifat asli. Sifat asli memiliki arti kekuasaan yang tertinggi itu tidak berasal dari pemberian kekuasaan yang lebih tinggi. Sifat yang kedua adalah tidak terbagi. Tidak terbagi memiliki arti utuh dimiliki oleh pemegang kedaulatan itu tanpa dibagi kepada pihak lain. Dan yang ketiga adalah abadi. Abadi memiliki arti tidak berubah berada dalam kekuasaan pemegang kedaulatan tersebut. Dan yang keempat adalah tunggal, yang memiliki arti hanya ada satu kekuasaan tertinggi, sehingga kekuasaan itu tidak dapat dibagi-bagi. Dengan demikian, kedaulatan sebagai kekuasaan tinggi. Jenis-jenis kedaulatan dibagi menjadi dua. Yang pertama menurut relasi dan yang kedua macam-macamnya. Kedaulatan yang pertama adalah kedaulatan Tuhan, yaitu kedaulatan berasal dari Tuhan yang diberikan kepada raja atau penguasa. Biasanya kedaulatan negara yang menganut kedaulatan Tuhan itu menyembah ini ciptaannya seperti matahari atau gimana. Terus yang kedua adalah kedaulatan negara, yaitu hukum dan aktivitas pemerintahan merupakan kehendak negara, sehingga sepertinya masyarakatnya itu kayak pasrah kepada pemerintah negara tersebut. Dan yang ketiga adalah kedaulatan raja, yaitu kekuasaan terletak di tangan raja dan keturunannya. Dan yang keempat adalah kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat yaitu kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Kedaulatan ini digunakan di Indonesia. Dan yang kelima adalah kedaulatan hukum, yaitu hukumlah yang merupakan sumber kedaulatan. Jadi negara yang menganut kedaulatan ini bergantung pada hukum-hukum yang sudah dibuat. Dan macam-macam kedaulatan menurut relasi dibagi menjadi dua, yaitu kedaulatan ke dalam dan keluar. Kedaulatan ke dalam yaitu ketika suatu negara memiliki suatu masalah, berarti negara tersebut bisa menyelesaikan masalah itu secara sendiri tanpa bantuan negara lain. Sedangkan kedaulatan keluar yaitu ketika suatu negara mengalami suatu masalah dan itu benar-benar darurat banget, berarti negara tersebut boleh meminta bantuan ke negara lain. Dan di sini tokoh-tokoh yang menganut kedaulatan raja ada 4. Yang pertama Thomas Hobbes, dan yang kedua Moy yang diungkapkan oleh Louis. Yang ketiga Niccolo Machiavelli, dan yang keempat adalah Hegel. Sekarang kita akan membahas tentang teori kedaulatan raja. Teori kedaulatan raja memiliki arti bahwa kekuasaan yang tertinggi ada pada raja. Hal ini dapat digabungkan dengan teori pembenaran negara yang menimbulkan kekuasaan mutlak pada raja atau suatu penguasa. Kebijakan raja bisa melebihi konstitusi, bahkan dapat melanggar hukum moral, sehingga raja dapat berbuat atau bertindak sewenang-wenang. Jadi karena negara tersebut menganut kedaulatan raja, berarti seluruh masyarakat negara tersebut bergantung pada raja tersebut. Jadi bisa saja kekuasaan yang dipegang raja tersebut diselewengkan atau disalahgunakan. Teori kedaulatan raja merupakan perwujudan dari teori kedaulatan Tuhan, kekuasaan tertinggi di tangan raja atau penguasa. Oleh karena itu, raja dianggap keturunan dewa atau wakil Tuhan di bumi yang mendapat kekuasaan langsung dari Tuhan, sehingga kekuasaan raja mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Kedaulatan raja, the kings of sovereign
Berarti dalam negara itu yang berdaulat adalah raja. Raja dianggap sebagai orang yang suci, bijaksana, sehingga dianggap berbeda dengan rakyat atau warga biasa. Meskipun artis gitu ya, meskipun sama-sama manusia, posisi raja dalam hal ini sangat kuat dan tidak ada yang menandingi pada saat itu. Jadi raja itu sebagai Tuhan gitu kan modelnya. Menurut Marsilius, kekuasaan tertinggi dalam negara berada di tangan raja karena raja adalah wakil Tuhan atau semacam diberi amanah dari Tuhan untuk berkuasa atas rakyat dan berhak melakukan apa saja. Karena menurutnya semua tindakannya itu sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Jadi menurut negara yang menganut kedaulatan raja, raja itu seperti nabi. Dan ini menurut saya kayak salah gitu. Bahkan raja merasa berkuasa menetapkan kepercayaan atau agama yang harus dianut oleh rakyatnya atau warga negaranya. Kekuasaan mutlak yang ada pada raja sehingga terjadi penyelewengan kekuasaan ke dalam pemerintahannya. Bisa disalahgunakan juga ininya, kekuasaannya sama rajanya. Jadi dari kedaulatan raja itu menurut saya masih kurang tepat. Di sini juga terdapat contoh seperti yang terjadi di Prancis pada masa pemerintahan Raja Louis IV yang menyatakan negara adalah saya, l'état c'est moi. Pada saat itu banyak keluarga raja yang berpesta pora di atas kesengsaraan rakyat. Jadi di sini waktu Prancis itu sedang dilanda masalah, rajanya malah bersenang-senang sedangkan rakyatnya itu berjuang bagaimana masalah ini bisa diselesaikan, yang menyebabkan rakyat tidak lagi percaya pada kekuasaan tertinggi yang berada di tangan raja. Dan hal itu yang membuat rakyat-rakyat Prancis udah nggak percaya dengan kedaulatan raja karena kekuasaannya disalahgunakan oleh rajanya, sedangkan rakyatnya sedang berjuang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan di sini ada pendapat Niccolo Machiavelli tentang teori kedaulatan raja. Niccolo berpendapat bahwa sebuah negara harus dipimpin oleh raja yang berkekuasaan mutlak. Adapun negara yang menganut teori ini adalah Malaysia, Brunei Darussalam, dan Inggris. Negara-negara ini masih berbentuk negara kekerajaan. Nah, Brunei kan masih ada raja, Inggris juga masih ada raja kan, Malaysia juga masih ada raja. Kesimpulan, kedaulatan adalah suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan, masyarakat atau atas diri sendiri terdapat penganut dalam dua teori, yaitu berdasarkan pemberian dari Tuhan atau masyarakat. Dan teori kedaulatan raja merupakan perwujudan dari teori kedaulatan Tuhan, kekuasaan tertinggi di tangan raja atau penguasa. Oleh karena itu, raja dianggap keturunan dewa atau wakil Tuhan di bumi yang mendapat kekuasaan langsung dari Tuhan, sehingga kekuasaan raja mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Sekian presentasi saya. Mohon maaf kalau misalnya masih ada kurang atau salah kata. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.